Oke, bertemu lagi bersama saya Devita. Aku lagi bikin vlog, yang mau bergabung silakan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Ini saya lagi bikin roti ya, sekalian bikin vlog. Kalau misalnya ada yang mau bertanya seputar roti-rotian silakan. Oke, ini rotinya sudah cukup mengembang, sudah saya istirahatkan kurang dari 2 jam. Jika sudah mengembang, kita istirahatkan kurang dari 2 jam, boleh langsung kita topping ya. Ini saya semprot dulu pakai susu evaporasi. Yang masih bingung kemasan susu evaporasi seperti apa, saya kasih lihat dulu. Ini kemasan susu evaporasi yang saya gunakan, mereknya VM. Jika teman-teman tidak dapat ya mereknya VM, bisa juga pakai yang mereknya Carnation atau 3 sapi, asalkan susu evaporasi. Jadi sebelum saya mengoleskan susu evaporasi, saya jelaskan dulu fungsinya. Fungsinya evaporasi ini untuk rotinya ini setelah dipanggang matang, hasilnya lebih mengkilat, rotinya tidak kering, dan ketika sudah dingin maupun bermalam, rotinya tidak kering, keempukannya bisa terjaga. Jadi saran saya, tips saya, jika kalian bikin roti harus dioles pakai susu evaporasi. Susu evaporasi ini teksturnya cair sedikit kental. Ini memang kemasannya hampir sama susu kental manis, tapi perbedaannya susu kental manis rasanya manis dan kental ya. Jangan kalian pakai susu kental manis mengoles roti, nanti hasilnya bisa gosong. Yang bagus jangan kalian menggunakan susu kental manis untuk mengoles roti. Jangan kalian menggunakan susu kental manis untuk mengoleskan roti kalian waktu sebelum dipanggang, nanti rotinya bisa gosong karena susu kental manis ini ada campuran gulanya. Susu evaporasi tidak ada campuran gulanya. Rasanya creamy ya, cair sedikit kental, dan bagus sekali untuk sebagai pengoles roti supaya nanti rotinya bisa mengkilat. Dan ini yang sudah saya kemas ya, saya simpan di dalam botol hairspray. Tips saya lagi sebelum kalian mau mengoles roti sebelum dipanggang ya, supaya nanti hasilnya lebih maksimal, memang harus disemprot dulu pakai susu evaporasi. Bisa pakai kuas, cuma lebih bagusnya pakai semprotan. Apabila rotinya ini sudah mengembang terus tersentuh, nanti rotinya bisa turun karena kita mengolesnya pakai kuas. Yang paling bagusnya pakai semprotan hairspray seperti ini biar rotinya tidak tersentuh kuas dan rotinya bisa mengembang bervolume seperti itu, tidak menyusut dan tidak kempes. Oke, langsung saya semprotkan. Seperti itu tips dari dapur Devita. Semprot ya, seperti ini. Oke, maaf ya, saya lagi bikin vlog video buat channel YouTube saya. Seperti ini biar merata. Semprot pakai susu evaporasi menggunakan botol hairspray. Harus merata.
setelah merata disemprotkan pakai susu evaporasi. Lanjut kita beri topping. Ini ada saus tomat. Oke, langsung saya topping pakai saus tomat. Ini. Setelah diberi topping saus tomat, selanjutnya saya kasih daun perseli kering. Ini daun perseli kering yang saya gunakan, mereknya kupu-kupu, biar cantik atasnya. Oke, ini sudah saya topping, sudah saya kasih topping ya. Selanjutnya ini boleh langsung dipanggang. Halo, kembali lagi bersama Dapur Devita. Saya lagi bikin roti. Yang mau bertanya seputaran perbakingan silakan ya. Nanti pertanyaan kalian bisa saya jawab satu persatu. Siapa tahu ada yang mau konsultasi masalah bikin donat, mungkin ada donatnya yang keras ya, yang perlu diperbaiki, silakan bertanya sama saya. Nanti kita perbaikin donatnya. Mungkin kurang empuk donatnya, masih keras seperti itu. Atau ada yang bikin rotinya kering, cepat keras. Silakan konsultasi, tidak apa-apa. Silakan.
Selamat bergabung yang mau bergabung ya. Siapa tahu ada yang mau belajar bikin roti, silakan. Nah, ini roti yang saya bikin. Ovennya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, ini oven yang sering saya gunakan untuk bikin roti, memanggang roti ya, maksud saya. Ovennya yang saya gunakan mereknya Spelin. Ini bisa dilihat. Ini mereknya Spelin. Ada pengatur suhu panasnya di samping juga. Ovennya ini bagus karena tidak pakai korek api untuk menyalakan ovennya. Menyalakannya seperti oven gas ini. Ini seperti menyalakan oven gas ya. Jadi untuk menyalakannya dari samping. Mereknya Oven Spelin. Jadi tips Devita, jika kalian mau berjualan roti sekalian beli oven gas. Bukan berarti oven tangkring digunakan tidak bagus, karena oven tangkring ini kan didudukkan di kompor gas dan apinya kadang tidak merata dan berpengaruh juga nanti ke rotinya ini ketika dipanggang. Pertama, lama memanggang rotinya dan apinya tidak merata, yang kedua, dan yang ketiga ketika rotinya sudah matang nanti warnanya tidak merata, matangnya tidak merata, dan sehingga mempengaruhi nanti roti ini bisa kering. Jika kita pakai oven tangkring memanggang roti ini kan lama, otomatis nanti bisa menyebabkan rotinya kering. Jadi tips dari Devita, lebih bagusnya kalian kalau mau memanggang roti lebih bagus rotinya sempurna ya, matangnya merata, warnanya cantik. Memang lebih bagusnya kita memakai oven gas, karena oven gas ini gas langsung sama selangnya itu disambungkan ke ovennya, makanya apinya merata. Coba dilihat ya. Nah, ini ya disambungkan ya. Coba lihat, disambungkan tabung gasnya itu ada selangnya langsung menuju ke ovennya, makanya apinya merata. Beda kalau kita pakai oven tangkring. Oven tangkring didudukkan di api kompor gas, makanya apinya tidak merata dan memanggang roti bisa makan waktu cukup lama, dan sehingga nanti rotinya bisa kering, tidak sempurna ya, bisa kelihatan. Dan apinya merata, saya kasih lihat dulu, apinya merata. Jadi menggunakan oven tangkring ini betul-betul apinya merata, bisa dilihat. Ini saya kasih lihat di bawahnya ya, itu apinya betul merata. Kalau oven gas, kalau kita menggunakan oven gas, apinya betul-betul merata, dan sehingga nanti roti yang kita bikin hasilnya cantik, matangnya merata, warnanya juga cantik, dan rotinya ini bisa terjaga kelembutannya ketika sudah malam. Nah, seperti ini ya, kalian bisa lihat apinya merata. Kalau kalian pakai oven tangkring tidak seperti ini apinya ya, dari belakang, depan, samping, tengah, dan kiri kanan itu apinya menyala semua. Makanya saya sarankan jika kalian mau berjualan roti sekalian beli oven gas atau oven listrik juga bisa, itu bagus. Tapi beli yang besar ya, jangan beli yang kecil. Beli yang ukuran seperti saya ini yang bagus ovennya. Beli yang ukuran seperti ini, ovennya bagus. Ini saya lagi mau bikin roti. Ini saya lagi mau memanggang roti. Nanti kalian bisa lihat hasil roti yang menggunakan oven gas. Hasil rotinya betul-betul sempurna, cantik. Oke, tips saya juga sebelum memanggang roti, oven
ovennya dipanaskan dulu kurang dari 5 menit. Jika sudah panas boleh rotinya dipanggang. Ini juga sekalian saya bikin roti, jadi saya demo juga buat kalian ya. Halo semuanya, penggemar Devita. Saya lagi bikin roti sekalian bikin vlog. Ini resepnya segera tayang di channel YouTube saya besok. Resep roti ayam ya. Yang mau gercepin resep roti ayam dari Dapur Devita, di subscribe channel YouTube saya, namanya Dapur Devita. Karena resep saya real ya, tidak ada yang di skip. Yang mengikuti resep di channel Dapur Devita atau belajar di TikTok bersama saya, insya Allah pasti rotinya berhasil bikinnya ya. Ini saya lagi bikin, ini lagi saya bikin video. Yang mau bergabung silakan bergabung ya. Resep yang saya tayangkan di channel YouTubeku itu real ya, tidak ada yang saya skip. Yang mau bertanya tentang seputar perrotian, mau konsultasi silakan ya, nggak apa-apa kok, jangan malu-malu. Sorry, aku masih lanjut ya bikin video. Yang mau mengikuti keseharian aku hari ini silakan ikutin, kalau tidak mau ya tidak usah, keluar aja dari pertipianku, tidak apa-apa. Nah ini rotinya ya, resep roti ayam ini segera tayang. Yang tidak mau resepnya juga tidak apa-apa. Yang mau ambil resepnya buat untuk jualan seperti ini. Ini laris manis sekali saya jual. Ini resepnya segera tayang di channel YouTube Dapur Devita. Yang mau resepnya di subscribe channel YouTubeku. Besok resepnya tayangnya di channel YouTubeku. Oke. Oke, ovennya sudah panas. Selanjutnya rotinya saya panggang ya. Langsung saya pakai api atas. Jadi seperti ini dalam mesinnya, seperti ini dalam ovennya luas, tidak terlalu kecil, lumayan ya. Buat memanggang roti bisa masuk 3 loyang. Karena saya lagi bikin video, jadi 1 loyang aja saya kasih lihat contohnya. Ini ditutup. Nanti ini kan panasnya, ini kan manual. Batas panasnya itu sampai 300. Jadi kalau memanggang roti yang paling bagus itu suhu panasnya sekitar 180 sampai 200 Celcius untuk roti manis. Oke, ditunggu sekitar waktunya kurang dari 25, paling lama kita memanggang roti menggunakan oven gas ini sekitar kurang dari 30 menit, rotinya matang merata. Oke, ditunggu. Ovennya merek apa kak? Ovennya merek Sepelin sayang. Ovennya bagus ya, tidak pakai pematik seperti korek api ya, atau tembakan ya, tembakan korek api. Itu seperti kompor gas ya, kompor gas, jadi dinyalakan tinggal seperti ini, jadi tidak ribet. Ini oven Sepelin yang terbaru, kayak oven deck dia ya. Itu ovennya modelnya kayak oven deck, pakai api bawah saja ya kak. Ya pakai api, cukup pakai api bawah saja. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin pizza Itali yang matangnya di atas agak gosong-gosong sedikit, bisa dinyalakan api atasnya. Tapi kalau untuk bikin roti manis ya, atau bikin roti tawar, tidak masalah, api atasnya tidak dinyalakan, cukup api bawahnya. Sudah cukup kita memanggang roti, sudah bisa memanggang roti ini, rotinya matang merata. Jadi saya jelaskan lagi, ovennya ini jika kalian gunakan cukup pakai api bawah saja dinyalakan, tidak perlu dinyalakan api atas. Kecuali kalian mau bikin pizza Itali yang agak kosong-kosong atasnya, bisa dinyalakan api atasnya. Tapi kalau untuk memanggang roti manis atau roti burger ya, terus roti tawar, cukup memakai api bawah. Oven ini untuk menyalakan api bawahnya sudah mampu memanggang rotinya matang sempurna seperti itu. Oke, ditunggu rotinya matang ya sayangnya, kurang dari 30 menit. Oke, seperti itu Pak. Ada yang mau bertanya silakan bertanya selagi saya live streaming. Pertanyaan kalian bisa saya jawab. Jarang-jarang sekali ada orang seperti saya ya, saya tidak menyombongkan diri. Cuma jarang-jarang sekali ada orang live streaming ya, terbuka sama resepnya, membagikan resepnya ya, seperti itu, jujur. Yang mengambil resep saya bisa dipraktekkan, insya Allah pasti berhasil. Kalau sudah bisa berhasil
berjualan lah ya, supaya nanti kalian bisa mandiri, bisa dapat cuan. Jangan ikut kerja sama orang, diperintah orang ya. Menunggu gaji 1 bulan itu lama sekali, apalagi gajinya hanya bisa untuk beli bensin sama uang makan. Jadi sama aja nabung seperti itu. Tidak ada keuntungan yang didapat. Tapi kalau kita punya bisnis seperti ini, seperti saya berjualan roti, tiap hari pegang uangnya bisa diputar, uangnya bisa ditabung, seperti itu. Dan tidak diperintah orang. Kalau mau libur sendiri, tidak ada tidak ada yang memerintah. Kalau kita mau libur sendiri ya. Seperti itu. Pakai susu wate ya bisa ya enggak? Ya pakai apanya ini untuk pengoles rotinya. Pakai susu wate bisa, cuma nanti hasilnya tidak maksimal. Masih bisa kelihatan kering rotinya ya. Pakai susu wate untuk pengoles roti bisa, cuma nanti kurang maksimal rotinya ya sayangnya. Ini ada lagi yang mau bertanya, silakan. Selagi saya live streaming, saya betul kakak. Ya betul sekali dong ya. Harus mandiri, perempuan harus punya skill. Di sini bukan berarti saya live streaming, saya mencuci otak kalian untuk belajar bikin perbakingan, punya skill. Tapi bisa kok memilih skill apa aja, berjualan skincare kah, berjualan sepatu kah, ya, berjualan parfum kah, jadi penjahit kah, apa aja bisa. Yang penting kita punya skill, kita punya usaha kecil-kecilan, tidak diperintah orang, kita bisa libur-libur sendiri kapanpun kita mau, seperti itu. Ini ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ini resepnya segera tayang besok. Ditunggu resep roti ayam segera tayang di channel YouTube saya. Yang mau resepnya di subscribe channel YouTube saya, sayangnya jangan lupa. Kakak opennya beli berapa? Opennya ini harganya 5.900.000 ya, 5.900.000 sudah bagus opennya. Kalau mau pakai open deck juga bagus, ada kok harga yang segitu, cuma dia 1 loyang aja masuknya. Kalau ini bisa 3 loyang. Yang ini bisa 3 loyang untuk memanggang roti. Ini sudah bagus untuk kita bikin usaha jual roti, karena bisa masuk sekaligus 3 loyang untuk memanggang roti. Loyang atas, loyang kedua, loyang ketiga. Oke, yang mau bertanya silakan bertanya ya kak. Opennya beli berapa? Tadi sudah saya bilang ya, opennya harganya 5.900.000. Yang mau bertanya tentang seputar roti-rotian silakan. Silakan ya. Sambil saya memanggang roti, saya ini lagi menoping. Jadi itu ada 2 loyang ya. Saya bikin roti. Ada resep selain resep roti ayam yang saya tayangkan, nanti juga ada resep roti abon ekonomis. Ini resep roti ayam yang ekonomis, bukan yang premium. Besok videonya tayang ya. Yang mau dikercepin resepnya untuk ide jualan kalian, tinggal di subscribe channel YouTubeku. Besok kalian bisa belajarnya di channel YouTube Dapur Devita. Oke? Harus punya skill ya. Semangat wanita-wanita Indonesia, satu perjuangan aku. Kalau aku itu malas duet TikTok sama orang, karena aku pengen jadi hostnya saja sendiri. Memang lebih gampang sih dapat cuan di sana, tapi kan tidak nyambung. Aku kan bikin roti. Saya sudah subscribe ya kak. Terima kasih sudah subscribe. Ini susu evaporasi yang saya semprotkan. Kenapa saya harus pakai semprotan? Karena rotinya ini kan sudah mengembang. Kalau misalnya pakai kuas, otomatis kan kuas tersentuh sama rotinya yang sudah mengembang. Apabila disentuh nanti takutnya rotinya bisa menyusut. Jalan satu-satunya yang paling bagus, efektif ya, tips saya pakai botol hairspray diisi susu evaporasi. Ini susu evaporasi sayang. Ya, susu khusus pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti rotinya cantik mengkilat. Oke? Makanya diikutin terus live streamingku. Kalau mau lihat nanti hasil rotinya sudah matang, nanti bisa lihat hasilnya cantik mengkilat. Dan rotinya itu kalian kalau lihat bisa tergiur gitu ya, bisa jadi pengen bikin ya, intinya seperti itu. Ini jangan lupa dong dibagikan live streamingku, jangan cuma
ditonton aja, dibagikan biar banyak yang tahu, yang tidak punya skill, yang mau belajar ilmu perbaikinya bisa. Susu khusus roti gitu ya Kak? Iya, namanya susu evaporasi yang ini. Ini bukan susu kental manis ya, ini saya spill merek susu evaporasi yang saya gunakan, mereknya VM. Ini susu evaporasi fungsinya banyak ya, selain pengoles roti bisa juga untuk campuran bahan makanan dan minuman, sayuran ya, yang menggunakan susu. Ini bisa pengganti santan ya, yang punya penyakit kolesterol bisa digantikan santan pakai susu evaporasi. Ini cair sedikit kental dan rasanya creamy. Susu ya ini susu evaporasi ya, sudah saya spill mereknya. Kalau misalnya kalian tidak dapat yang mereknya PM, bisa pakai susu evaporasi yang mereknya Semangat bikin rotinya Kakak. Terima kasih. Susu dicampurkan air gitu ya, enggak Kakak perbandingannya. Ini sudah cair ya, sudah cair, tidak perlu lagi dicampurkan air. Nanti kalau dicampurkan air tidak maksimal rotinya waktu sudah matang, nanti warnanya tidak mengkilat. Ini sudah cair, tidak perlu lagi dicampurkan air. Ini bukan susu kental manis ya. Ini susu evaporasi, teksturnya cair sedikit kental ya. Ini tidak boleh dicampurkan air ya, tidak boleh dicampurkan air. Memang dia sudah teksturnya cair sedikit kental, jadi bagus sekali sebagai pengoles roti. Oke. Ini yang mau bertanya-tanya seputar roti-rotian, silahkan bertanya. Nanti pertanyaan kalian saya bisa jawab. Apabila ada yang minta tips dan saran cara bikin roti, silahkan. Jarang-jarang ada tiktoker seperti saya ya. Tinggal di kota mana Kak? Saya tinggal di kota Denpasar ya. Di oven suhu berapa Kak? Ovennya suhu 180 Celcius. Tapi itu tergantung ovennya juga. Tapi kalau ovennya kurang bagus ya bisa 200 Celcius kita memanggang roti. Ovennya berapa menit? Ovennya sekitar kurang dari 30 menit, 25 sampai 30 menit kita oven rotinya, kita panggang ya. Tapi tergantung juga ovennya bagusnya. Kalau misalnya dia lebih bagus 25 menit, tapi kalau ovennya kurang bagus panasnya itu bisa mencapai 30 menit di oven rotinya. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Sambil saya lihat-lihat roti saya ya. Mau lihat rotinya? Jadi kalau misalnya kita menggunakan oven gas ini, itu kan manual. Jadi tiap berapa menit kita harus cek rotinya. Rotinya itu bagaimana kondisinya ya. Ini rotinya aja sudah mau hampir matang. Nah ini. Jadi diputar-putar aja. Ya ini rotinya. Rotinya mengembang sempurna, cantik. Ovennya kalau misalnya ovennya bagus ya sekitar 25 menit. Tapi kalau ovennya kurang bagus ya sekitar 30 menit kita panggang rotinya ya.
ini rotinya ditunggu sampai betul-betul matang ya. Apinya saya kecilkan dulu karena terlalu besar, takutnya nanti kurang matang merata. Yang mau bertanya seputar perot-rotian silakan ya sayangnya. Sebelum HP ku panas nanti bisa mati sendiri. Ini kebetulan saya bikin roti ya. Oke, siapa yang mau bertanya seputar perot-rotian silakan ya. Ini saya lagi memanggang roti. Ini saya mau panggang lagi ya. Sudah adonannya kalis, prosesnya apa lagi kak? Setelah adonannya kalis prosesnya apa lagi? Setelah adonannya kalis langsung ditimbang ya, langsung dibulat-bulatkan, langsung diisi topping ya. Setelah diisi topping baru diistirahatkan kurang dari 2 jam. Setelah kurang dari 2 jam diisi topping. Setelah diisi topping langsung dipanggang ya, langsung dipanggang. Mengerti? Kalau mengerti bilang mengerti, kalau belum mengerti nanti saya ulang lagi penjelasannya. Loyangnya dioles Carlo kayak kak, bisa dioles Carlo juga lebih bagus, bisa dioles juga pakai mentega saja sudah cukup loyangnya ya, kita oles. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih kalau sudah mengerti. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTubeku ya yang menonton. Ini resepnya segera tayang besok. Kalau misalnya nggak di subscribe nggak dapat resepnya. Rotinya sudah matang ya. Jadi kalian duduk dulu di sini semua menonton saya, jangan kemana-mana. Ini rotinya sudah matang, cantiknya. Ini roti sudah matang, cantik ya. Seperti ini. Cantik. Oke, saya tutup. Seperti ini rotinya sudah matang, bisa dilihat cantik. Ya, bisa kelihatan ya rotinya ya, sudah matang. 25 menit saja saya panggang. Karena oven saya bagus. Ya, bisa kelihatan ya rotinya cantik. Ini resepnya segera tayang besok. Jam 9 pagi, ditunggu resepnya tayang. Yang mau resep roti isi ayam dikercepin di dapur Devita. Di subscribe channel aku ya, jangan nggak di subscribe loh. Kalau nggak di subscribe nanti nggak bisa bergabung, nggak bisa dapat resep-resep terbaru. Makanya saya bilang di subscribe channel YouTube saya ya. Ini rotinya cantik banget. Oke, aku masih lanjut bikin video ya sayang ya. Masih lanjut bikin video. Jadi seperti ini kegiatanku, selain aku kerjanya jualan roti, aku TikToker dan aku YouTuber. Jadi aku memperkenalkan diriku. Pengikutku sudah lumayan banyak ya.
Karena sudah banyak yang mempercayakan channel YouTubeku membagikan resep itu secara gratis dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya skill ya, sehingga nanti dia bisa punya ide jualan buat menghasilkan cuan. Oke, ini rotinya sudah matang. Selanjutnya saya pindahkan di rak pendingin supaya Oke, rotinya sudah matang. Selanjutnya harus dipindahkan di rak pendingin supaya nanti bawah rotinya ini tidak berkeringat, tidak basah. Tidak boleh dibiarkan di loyang ya terlalu lama. Nanti bawahnya bisa berkeringat dan mempengaruhi roti nanti cepat berjamur. Ini yang namanya rak pendingin ya, tips saya. Jika rotinya sudah matang keluar dari oven, langsung dipindahkan di rak pendingin. Yang seperti ini rak pendingin. Ini ada. Nah, seperti ini rak pendingin contohnya yang saya pegang. Apabila rotinya sudah matang keluar dari oven, langsung dipindahkan di rak pendingin supaya rotinya tidak berkeringat, bawahnya tidak basah. Karena berpengaruh juga kalau misalnya nanti rotinya bawahnya basah, berkeringat, nanti kualitas roti ini bisa tidak bertahan lama ya, bisa tidak bertahan lama, bisa cepat berjamur. Makanya kita harus pakai rak pendingin. Ini rotinya cantik nih ya, ini laris sekali saya jual. Resep jualan Devita ini juga yang saya share di channel YouTube saya dan di TikTok saya. Ini sekalian saya mau endorse ya, saya ada TikTok. Siapa tahu subscribernya Dapur Devita yang mau langsung bertemu langsung secara dunia maya bersama saya bisa langsung di follow akun TikTok aku Dapur Devita. Maaf ya, saya lagi bikin video. Ini Devita lagi live streaming juga. Cantik banget. Oke, ditunggu dulu baru nanti Oke, ini rotinya sudah saya pindahkan di rak pendingin. Selanjutnya didinginkan dulu. Setelah dingin langsung dikemas, tidak boleh terkena angin lama-lama. Jika terkena angin lama-lama, rotinya ini nanti kebukannya bisa tidak terjaga. Rotinya bisa kering dan keras ya. Jadi setelah dingin langsung cepat-cepat dikemas di dalam plastik. Oke, saya tunggu dulu dingin. Oke, siapa yang mau bertanya seputar roti-rotian silakan sambil aku makan roti. Hadir Mbak, ya terima kasih sudah hadir ya. Aku lagi bikin vlog. Ini resepnya segera tayang besok jam 8 pagi. Yang mau resepnya di subscribe channel YouTubeku. Yang tidak mau di follow juga tidak apa-apa ya.
rotinya sudah dingin ya, sedikit hangat-hangat lah ya. Jadi saya mau kasih lihat kalian tekstur rotinya yang sudah matang. Seperti ini, cantik rotinya. Ini laris sekali saya jual di toko roti saya. Oke. Ayamnya kelihatan, matangnya merata. Jadi kalau kita mau memanggang roti, lebih bagusnya kita pakai oven listrik atau oven gas supaya nanti hasilnya cantik seperti ini. Tidak ada yang gosong, matangnya merata. Jadi tips dari Devita memanggang roti harus pakai oven gas atau oven listrik yang bagus. Ini bawahnya juga matangnya merata. Oke, ini langsung saya reviewkan ya, saya belah rotinya. Ini rotinya betul-betul empuk, bisa kelihatan empukannya. Seratnya juga panjang. Oke, selamat mencoba bikin di rumah ya sayangnya. Semoga berhasil. Jika sudah berhasil, bisa dijadikan ide untuk jualan, untuk mencari cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Oke, sudah selesai aku bikin roti, alhamdulillah ya. Tinggal cara pembungkusannya lagi. Yang ini juga sudah matang. Tidak boleh.
Oke, ini adonan rotinya sudah cukup mengembang. Selanjutnya ini boleh langsung kita semprotkan pakai susu evaporasi sebelum dikemas ya. Oke, rotinya sudah cukup mengembang, 2 kali lipat saya kembangkan, kurang waktunya dari 2 jam saya proofing. Selanjutnya dioles pakai susu evaporasi, tapi saya menggunakan botol hairspray untuk mengoles susu evaporasi. Sorry. Rotinya sudah mengembang 2 kali lipat, selanjutnya langsung saya semprotkan pakai susu evaporasi. Di sini saya tidak pakai kuas, saya pakai botol hairspray supaya rotinya ini tidak tersentuh. Apabila kita pakai Oke, rotinya sudah cukup mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya saya semprot pakai susu evaporasi, pakai botol hairspray seperti ini, biar nanti tidak tersentuh kuas ya. Apabila kita menggunakan kuas, rotinya sudah mengembang seperti begini, disentuh, bisa-bisa nanti rotinya ini bisa turun. Jadi tips saya harus pakai hairspray lebih bagus dibandingkan pakai kuas, biar tidak tersentuh rotinya, biar rotinya tidak turun. Oke, sudah saya semprot pakai botol hairspray. Selanjutnya ini boleh langsung dipanggang. Maaf ya, saya lagi bikin vlog untuk channel YouTubeku. Dijual berapa Kak? Dijual 3.000, murah. Ini bahannya ekonomis tapi rasa premium. Oke, seperti ini rotinya ya, yang sudah mengembang sudah saya oles pakai susu evaporasi. Selanjutnya ini boleh langsung dipanggang. Oke, ini saya panggang ya.
ya, saya cuekin. Aku lagi bikin roti. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya, mau konsultasi masalah perbakingan silakan. Oke, langsung saya bungkus rotinya. Karena ini sudah dingin, hangat-hangat sedikit seperti itu. Jadi jangan dibiarkan roti ketika sudah matang, sudah mulai dingin, terkena angin lama-lama nanti rotinya bisa kering dan keras dan kelembutannya tidak terjaga. Makanya langsung dikemas. Ini plastik kemasannya yang saya gunakan, plastik op yang 15x15 atau bisa juga 14x14. Langsung dikemas ya, seperti ini dikemas. Ini sama sekali tidak lengket di plastik rotinya. Undangan. Ini mau undangan ya? Gimana sih undangan?
Ya maaf ya, nonton aja dulu. Maaf Kak kalau lagi acara belum bisa gabung. Ya nggak apa-apa ya. Jual berapa Kak rotinya? Ayamnya jual 3.000, murah. Harga ekonomis. Rasa premium. Doknya berapa Kak? Ditunggu, belum sempat tonton pas Kakak buat. Nanti videonya tayang besok ya, jam 9 atau jam 10. Doknya 40 gram.
Yang hijau. Hijau ya? Iya. Ide gue suka bayar gitu ya. Oh, suka yang itu. Siapa sih? Yang terus Bikin apa itu? bikin roti ayam, bikin bulog. Soalnya ada yang minta resepnya. Oh gitu. Iya. Coba satu dah. Oke. Ini enak Iya. banget. Lagi tiduran, nenek minta jajan. Tiduran. Masa? Ini kita jajan. Masa si cucu? Ya, begitu. Gitu lah. Ini uangnya, say. Iya. Terima kasih. Ini uangnya. Iya. Ih, baru sekali. Baru sekali. Semuanya akan selalu baru-baru. Baru semua. Iya, iya. Iya, iya. Sebentar Nek, ya. Iya, iya. Iya. Oh, lagi itu ya? Lagi live ya? Minta plastik ya. Oh, gimana? Wow. Apa isinya ini? Apa nanti? Oh, iya. Wow, wow. Kembali 40 juta. Iya. Berarti nggak ada isinya nih ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Boleh tukerin dia sama Evi ya? Boleh, silakan. Itu silakan.